Manakala kita memulai dari nol, hanya ada satu arah, yaitu ke depan, dan hanya ada satu pilihan, yaitu terus berjuang, serta hanya ada satu hasil yang pasti, pertumbuhan dan kesuksesan. Salam bahagia dan sejahtera senantiasa. Penjelajah dunia masa depan, pencari cuan melalui jalur fitur-fitur aplikasi, teknologi, serta investasi yang semakin digandrungi. Janganlah lupa untuk ngopi, karena hidup penuh makna diawali dari inspirasi dan bukan halusinasi. Pernahkah terpikirkan di benak kita semua bagaimana seorang miliarder mulai dari nol? Banyak dari kita mungkin menganggap bahwa orang kaya sudah terlahir kaya, tetapi realitanya tidak selalu demikian. Kalau ada beberapa, itu hal biasa, dan yang ini tidak perlu kita bahas karena yang ini mungkin privilege. Dalam konteks ini, yang akan kita ambil adalah spiritnya. Apa yang membuat mereka berbeda? Apa yang mereka lakukan saat mereka tidak memiliki apa-apa? Jawabannya mungkin akan mengejutkan. Mari kita gali bersama. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pernahkah merasa kebingungan dari mana harus memulai? Sebagian besar dari kita mungkin merasakan ketakutan atau kebingungan saat pertama kali memikirkan investasi. Kebingungan ini wajar. Semua orang yang telah sukses berinvestasi juga pernah berada di posisi yang sama, tidak tahu harus memulai dari mana. Namun, disinilah letak kekuatan memulai dari nol. Mari kita telaah bersama bagaimana perjalanan dari nol bisa membawa perubahan besar. Perjalanan dari nol bukan hanya soal uang, tapi juga soal keberanian, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Mari kita melihat bersama bagaimana langkah-langkah kecil itu bisa menciptakan dampak besar di kemudian hari. Tak peduli seberapa besar mereka saat ini, setiap tokoh finansial besar pernah mengalami satu titik yang sama, tidak tahu apa-apa. Ini adalah pengingat bahwa sosok besar seperti Warren Buffett kalau di Amerika atau Khairul Tanjung kalau di Indonesia, beliau juga pernah bingung dan merasa tidak mengerti apa-apa tentang investasi dan keuangan. Mari kita gunakan analogi sederhana, belajar seperti bayi yang sedang belajar berjalan. Bayangkan seperti bayi belajar berjalan, setiap investor juga harus belajar dari awal, mulai dari hal-hal yang paling dasar. Perumpamaan ini akan mempermudah kita untuk memahami bahwa perjalanan belajar keuangan dan investasi adalah proses bertahap, sama seperti bayi yang sedang belajar berdiri sebelum akhirnya bisa berjalan dengan stabil. Langkah pertama, memulai dari hal-hal kecil, bahkan keputusan untuk menabung bisa menjadi langkah awal yang sangat penting. Dalam perjalanan menuju pengelolaan aset yang lebih besar, memulai dari hal-hal kecil akan membukakan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia finansial. Memotivasi diri untuk terus belajar dan bertumbuh, seperti bayi yang tak kenal lelah mencoba berdiri setelah jatuh. Begitu juga kita saat belajar tentang keuangan. Kita mungkin tidak tahu apa-apa di awal, tetapi setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, kita mungkin dekat dengan pemahaman yang lebih besar, dan pada akhirnya kita akan mencapai tujuan finansial yang kita impikan. Dengan menyederhanakan konsep investasi dan pengelolaan keuangan menggunakan analogi yang mudah dipahami, bisa membuat kita semua merasa bahwa memulai dari nol bukanlah hal yang menakutkan, akan tetapi adalah proses yang alami dan penuh potensi. Semudah itukah prosesnya? Jawaban jujur Anda adalah bukti kepedulian Anda terhadap masa depan. Ketidaktahuan adalah awal yang wajar dan dapat diatasi. Semua orang tanpa terkecuali memulai perjalanan finansial mereka dari ketidaktahuan. Tak ada yang langsung memahami bagaimana mengelola uang, bagaimana menginvestasikan aset, atau bagaimana menyusun anggaran. Namun dengan ketekunan, banyak orang bisa mengubah kebingungan menjadi pemahaman yang lebih baik serta mendalam.
perjalanan dari dasar memahami konsep-konsep penting dalam keuangan. Bagi banyak orang awam, keuangan sering terasa rumit dan menakutkan. Namun, konsep-konsep seperti asset allocation atau alokasi aset, compounding interest atau bunga majemuk, dan risk management atau manajemen risiko sebenarnya bisa dipelajari bahkan jika dimulai dari nol. Asset allocation membagi uang di berbagai instrumen keuangan untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan hasil. Misalnya, daripada menaruh semua uang di satu tempat, kita membaginya ke beberapa keranjang seperti properti, saham, atau deposito. Seperti pepatah lama, jangan menaruh telur dalam satu keranjang, sebab jika keranjang jatuh, maka kemungkinan telur kita akan pecah semua. Compounding interest, bunga yang terus bertambah dari waktu ke waktu pada jumlah pokok dan bunga yang dihasilkan sebelumnya, bisa dibayangkan seperti bola salju yang makin lama makin besar saat menggelinding. Bunga yang kecil jika dibiarkan terus berkembang bisa menghasilkan jumlah besar di masa depan. Risk management mengelola dan mengurangi risiko dalam investasi agar tidak kehilangan seluruh modal. Seperti pelaut yang merencanakan jalur pelayarannya, investor juga perlu memperhitungkan risiko yang ada di pasar. Untuk mulai memahami keuangan, mulailah dengan hal-hal kecil. Pahami bagaimana uang bekerja, belajar menabung, belajar memahami apa itu imbal hasil, atau bagaimana mengatur pengeluaran bulanan. Hal-hal kecil ini jika dilakukan dengan konsisten akan membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang investasi dan pengelolaan aset. Setiap langkah kecil yang diambil untuk memahami keuangan bisa membawa dampak besar di masa depan. Mungkin sekarang terasa lambat, tetapi dengan konsistensi, pertumbuhan itu akan terlihat. Kesuksesan finansial bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang dimiliki, tetapi tentang seberapa baik orang mengelola dan memahaminya. Proses belajar finansial memang panjang dan tidak instan, tetapi dengan ketekunan, orang bisa mengubah ketidaktahuan menjadi keahlian. Pengetahuan finansial adalah kekuatan yang bisa membuka banyak pintu. Tidak ada orang yang dilahirkan dengan keahlian ini, semua dipelajari dari langkah-langkah kecil hingga penguasaan konsep besar seperti investasi, alokasi aset, dan manajemen risiko. Yang penting adalah memulai perjalanan ini dengan ketekunan. Siapapun bisa mencapai pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana uang bekerja. Saat pertama kali memutuskan untuk berinvestasi, seringkali perasaan takut dan cemas muncul. Pertanyaan seperti, bagaimana jika rugi? Atau apakah saya sudah siap? Pasti pernah terlintas di benak siapapun yang baru mulai perjalanan investasi. Ketakutan akan resiko seringkali menjadi penghalang besar. Ketakutan adalah hal yang wajar, bahkan para investor sukses pun mengalaminya di awal. Walaupun para investor sukses akhirnya berhasil mengatasi keraguan tersebut. Langkah pertama adalah hal yang tersulit. Namun tanpa memulai, tak mungkin ada perubahan yang bisa terjadi. Menunda hanya akan membuat kita semakin jauh dari potensi keuntungan yang bisa diraih. Setiap perjalanan sukses, termasuk investasi, selalu dimulai dengan langkah pertama, meskipun kecil. Tantangan terbesar adalah mengambil langkah itu. Compounding interest, bunga yang terus-menerus bertambah dari waktu ke waktu pada jumlah pokok dan bunga yang dihasilkan sebelumnya bisa dibayangkan seperti bola salju yang makin lama makin besar saat menggelinding. Bunga yang kecil jika dibiarkan terus berkembang bisa menghasilkan jumlah yang besar di masa depan. Risk management mengelola dan mengurangi risiko dalam investasi agar tidak kehilangan seluruh modal. Seperti pelaut yang merencanakan jalur pelayarannya, investor juga perlu memperhitungkan risiko yang ada di pasar.
Warren Buffett yang saat ini dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia memulai perjalanan investasinya saat remaja. Dia membeli saham pertamanya pada usia 11 tahun dengan uang kecil, dan sejak itu ketekunannya untuk mempelajari pasar dan prinsip-prinsip investasi membuatnya menjadi salah satu investor paling sukses sepanjang masa. Untuk mulai memahami keuangan, mulailah dengan hal-hal kecil. Pahami bagaimana uang bekerja, belajar menabung, belajar memahami apa itu imbal hasil, atau bagaimana mengatur pengeluaran bulanan. Hal-hal kecil ini jika dilakukan dengan konsisten akan membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang investasi dan pengelolaan aset. Setiap langkah kecil yang diambil untuk memahami keuangan bisa membawa dampak besar di masa depan. Mungkin sekarang terasa lambat, tetapi dengan konsistensi pertumbuhan itu akan terlihat. Kesuksesan finansial bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang dimiliki, tetapi tentang seberapa baik orang mengelola dan memahaminya. Proses belajar finansial memang panjang dan tidak instan, tetapi dengan ketekunan, orang bisa mengubah ketidaktahuan menjadi keahlian. Pengetahuan finansial adalah kekuatan yang bisa membuka banyak pintu. Tak ada orang yang dilahirkan dengan keahlian ini. Semua bisa dipelajari dari langkah-langkah kecil hingga penguasaan konsep besar seperti investasi, alokasi aset, dan manajemen risiko. Yang penting adalah memulai perjalanan ini dengan ketekunan. Siapapun bisa mencapai pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana uang bekerja. Saat pertama kali memutuskan untuk berinvestasi, seringkali perasaan takut dan cemas itu muncul. Pertanyaan seperti, bagaimana jika rugi? Atau apakah saya sudah siap? Pasti pernah terlintas di benak siapapun yang baru memulai perjalanan investasi. Ketakutan akan risiko seringkali menjadi penghalang terbesar. Ketakutan adalah hal yang wajar, bahkan para investor sukses pun mengalaminya di awal. Walaupun para investor sukses akhirnya berhasil mengatasi keraguan tersebut. Langkah pertama adalah yang tersulit. Namun, tanpa memulai, tak mungkin ada perubahan yang bisa terjadi. Menunda hanya akan membuat kita semakin jauh dari potensi keuntungan yang bisa diraih. Setiap perjalanan sukses, termasuk investasi, selalu dimulai dengan langkah pertama, meskipun kecil. Tantangan terbesar adalah mengambil langkah itu. Dan satu hal yang membedakan channel Crypto Plus Motivasi adalah selalu ditutup dengan kata-kata motivasi yang menginspirasi. Dan inilah inspirasi hari ini. Sukses besar selalu dimulai dari keputusan kecil. Jangan pernah takut untuk memulai dari nol, karena di sanalah semua potensi bermula. Ketika kita memulai dari nol, kita tak akan kehilangan apapun selain rasa takut. Selain langkah yang diambil membawa kita lebih dekat pada mimpi yang kita kejar, tak akan ada perjalanan yang terlalu sulit selama kita berani untuk memulainya. Memulai dari nol adalah kesempatan terbaik untuk menciptakan masa depan tanpa batas. Setiap kegagalan hanyalah pijakan menuju kesuksesan, dan setiap langkah kecil adalah batu loncatan menuju mimpi yang lebih besar. Tak ada yang salah dengan memulai dari nol, karena disitulah fondasi yang kokoh dibangun. Setiap langkah maju, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa kita bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Mereka yang takut memulai dari nol akan selalu berada di tempat yang sama. Mereka yang berani melangkah, meski di titik terendah sekalipun, akan selalu menemukan jalan untuk naik lebih tinggi. Manakala kita memulai dari nol, hanya ada satu arah, yaitu ke depan, dan hanya ada satu pilihan, yaitu terus berjuang, serta hanya ada satu hasil yang pasti, pertumbuhan dan kesuksesan. Jangan pernah biarkan rasa takut menahan langkahmu. Ingatlah, setiap perjalanan besar yang pernah ada selalu dimulai dari nol. Langkah pertama mungkin terasa berat, tetapi setiap langkah selanjutnya akan membawa kita lebih dekat dengan puncak. Dan ingatlah, kesuksesan tidak terjadi dalam sehari. Saya yang bukan siapa-siapa
undur diri. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.